Halo sahabat semua, kembali kita akan belajar fisika bersama. Kali ini kita akan belajar tentang radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi menuju inti stabil. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi disebut unsur radioaktif. Disintegrasi dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Orang yang pertama kali menemukan radioaktivitas adalah Henry Becquerel. Kita lanjutkan dengan mengenal sinar-sinar radioaktif. Yang pertama adalah sinar alfa, yaitu merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Alfa dapat membelok dalam medan listrik dan medan magnet, serta mempunyai daya ionisasi paling kuat tetapi daya tembusnya paling lemah. Sinar yang kedua adalah sinar beta. Beta merupakan elektron berenergi tinggi, dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik, memiliki daya tembus yang lebih kuat dari sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih rendah dibandingkan sinar alfa. Sinar radioaktif yang ketiga yaitu radiasi sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom. Sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan magnet maupun medan listrik. Gamma memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasi paling lemah. Kalau kita lihat antara alfa, beta, gamma bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi untuk daya ionisasi yang paling besar adalah sinar alfa, tetapi daya tembus yang paling besar adalah sinar gamma. Beta berada di antara alfa dan gamma. Selanjutnya kita lihat tentang peluruhan radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut dengan aktivitas radioaktif. Secara matematis, aktivitas radioaktif dirumuskan dengan R. R sama dengan alfa kali N. Alfa merupakan konstanta peluruhan, sedangkan N besar ini adalah jumlah inti. Jumlah inti dapat ditentukan dari N kali Na. N itu jumlah mol, Na adalah bilangan Avogadro. Perbandingan antara jumlah inti setelah meluruh dengan sebelum meluruh didapatkan dari persamaan N sama dengan N0 setengah pangkat N. N adalah perbandingan antara waktu dengan waktu paruh. Apa itu waktu paruh atau T besar atau T setengah? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh suatu zat radioaktif untuk meluruh sehingga zat tersebut tinggal separuh dari jumlah mula-mulanya. Dengan keterangan, R menunjukkan aktivitas inti, satuan SI-nya adalah Becquerel. Alfa adalah tetapan peluruhan dengan satuan sepersekon, N itu jumlah partikel, T besar sama dengan T setengah namanya waktu paruh. Hubungan antara waktu paruh dengan konstanta peluruhan adalah T waktu paruh T setengah sama dengan 0,693 dibagi konstanta peluruhan atau 0,693 dibagi dengan alfa. Sekarang kita menuju ke contoh soal di radioaktivitas. Contoh soal kita ambil dari peristiwa peluruhan. Peluruhan zat radioaktif digambarkan pada grafik berikut ini. Diperhatikan grafik peluruhan radioaktif di bawah ini. Jadi, di sumbu X menunjukkan T waktunya dalam satuan hari, di sumbu Z menunjukkan N-nya, jumlah intinya dalam satuan gram. Pada grafik ini masih ada satu hal yang belum diketahui, yaitu ketika waktunya 20 hari, maka nilai N-nya berapa? Jadi, berapa banyaknya zat setelah 20 hari. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan tadi
pada grafik, hal-hal yang diketahui adalah, jadi dari grafik tadi, pada sumbu X itu menunjukkan waktunya, sumbu Y menunjukkan jumlah intinya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwasanya banyaknya zat mula-mula, jadi ketika waktunya itu 0, zat mula-mula adalah nilainya 100. Kemudian waktu paruhnya itu ketika zatnya tinggal separuh, berarti tinggal 50 gram, waktunya tadi adalah 10 hari. Sehingga kita dapat menentukan berapa banyaknya zat setelah 20 hari. Kita menggunakan persamaan tadi, N sama dengan N0 kali setengah pangkat N. N0 adalah jumlah mula-mula tadi, yaitu yang 100 gram. N-nya yang ditanyakan, kemudian N kecil pangkatnya adalah waktu dibagi dengan waktu paruh. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui yaitu 100, kemudian setengah pangkat 20 dibagi 10 atau setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 adalah 1/4. Sehingga jumlah zatnya setelah 20 hari adalah 100 dikalikan 1/4 atau 100 dibagi 4, yaitu 25 gram. Jadi satuannya gram, menyesuaikan dengan yang diketahui di sumbu Y-nya. Oke, demikian tadi belajar kita tentang radioaktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.